Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla wa mim yudlilhu fala hadiya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah dua keutamaan, kebaikan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda yang sangat tampan, dan secara batiniah beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Dengan dua hal ini, Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa bersabar ketika menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika digoda oleh wanita cantik dari kalangan bangsawan. Kisah ini adalah kisah paling menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara lengkap dan memaparkannya dalam satu surat khusus secara terperinci dan jelas. Membaca surat ini saya sudah cukup sehingga tidak butuh penafsiran. Dan dalam surat ini ataupun surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari awal hingga akhir kisah, lengkap dengan perincian tempat kejadian, pergantian situasi, dan bahkan keadaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Akan kami sebutkan beberapa faedah penting yang disimpulkan dari sejarah besar ini. Dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami memulainya. Beberapa pelajaran penting dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini merupakan kisah yang paling baik dan jelas. Di dalamnya dipaparkan berbagai peralihan dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya, dari satu ujian ke ujian berikutnya, dan dari sebuah ujian kepada karunia yang besar, dan kehinaan kepada derajat kemuliaan, dari rasa aman kepada rasa takut dan sebaliknya, dan sampai pun seterusnya. Maha suci Allah yang telah menceritakan hal ini dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga bagi mereka yang bisa menggunakan akalnya. Di antara pelajarannya tersebut adalah sebagai ini. Yang pertama, diterangkan dalam kisah ini berbagai landasan pokok tentang takbir dan tafsir mimpi. Ilmu takbir mimpi adalah ilmu yang cukup penting yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan umumnya hal-hal yang berkaitan serta dijadikan pemisahan atau tamsil, dan penyerupaan adalah tentang sifat atau keadaan. Dengan demikian, maka sisi ketertarikan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya adalah sebagai berikut. Semua ini adalah benda-benda yang menghiasi langit, yang mempunyai berbagai manfaat
begitu pula halnya para nabi, ulama, orang-orang pilihan. Mereka adalah perhiasan di muka bumi. Dengan perantaraan mereka, seseorang akan terbimbing dalam kehidupannya di bumi, sebagaimana dia terbimbing pula dengan cahaya dari langit angkasa raya. Ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, dan ibunya adalah sumber asal, sedangkan saudara-saudaranya adalah cabang atau fur'u. Maka sangat sesuai jika bentuk dan cahaya asal atau sumber lebih besar daripada cabang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa matahari atau bulan adalah permisalan bagi ayah atau ibunya. Bintang-bintang menggambarkan saudara-saudaranya. Dan menyangkut hal ini, bahwa orang yang bersujud menunjukkan penghormatannya kepada yang dia sujudi, dan menerima sujud ini dan diagungkan lagi dan dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seseorang yang diagungkan dan dihormati oleh kedua ibu bapaknya serta saudara-saudaranya sendiri. Namun hal ini tidak akan sempurna kecuali dengan beberapa pendahuluan yang mengeri kepada semua perkara ini. Di antaranya adalah ilmu dan amalan serta sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikianlah Rabbmu telah memilihmu, Yusuf. Terkait dengan mimpi kedua pemuda yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mentafsirkan penafsiran mimpi seorang di antara mereka yang memeras anggur. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan ini biasanya adalah pelayan bagi orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam tugas UAS ini. Kurang dan cagalnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.